Pendapatan desa itu sangat penting karena pemerintahan desa tidak akan bisa berjalan tanpa adanya belanja yang didanai dengan pendapatan desa. Salam maju bersama, berjumpa lagi dengan Kawan Desa Channel. Buat kawan desa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Kawan Desa ini dan goyangkan loncengnya untuk berlangganan update dari Kawan Desa Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pendapatan desa. Pendapatan desa menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana pendapatan desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa ini sangat penting dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Karena APBDes itu terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Dalam APBDes, pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatannya. Pendapatan desa yang dijelaskan tadi yaitu semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa ini terdiri dari atas kelompok pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lainnya. Kelompok pendapatan asli desa ini terdiri atas jenisnya yaitu hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lainnya. Untuk hasil usaha, antara lain terdiri dari bagi hasil BUMDes, badan usaha milik desa, di mana dalam BUMDes tersebut terdapat penyertaan modal desa yang dikelola oleh BUMDes sehingga menghasilkan keuntungan oleh BUMDes baru bisa diperoleh bagi hasil BUMDes. Hasil aset dalam pendapatan asli desa antara lain terdiri dari tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Bedanya di sini, kalau hasil aset ini adalah aset ini dikelola langsung oleh pemerintah desa, dikelola langsung oleh keuangan sebagai penerimaan yaitu hasil aset desa. Sedangkan jika aset tersebut diserahkan atau diusahakan oleh BUMDes, maka nantinya akan menjadi bagi hasil BUMDes. Kemudian, jenis swadaya, partisipasi, dan gotong royong dalam pendapatan desa adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan swadaya masyarakat. Nah, di sini bisa dalam bentuk barang dan dalam bentuk uang. Namun, dalam bentuk catatannya, yang penerimaan dalam bentuk barang harus dinilai rupiahkan, sehingga nantinya dalam APBDes tidak ada lagi pendapatan atau penerimaan lain berupa barang. Jenis dari kelompok pendapatan asli desa yang terakhir yaitu pendapatan asli desa lainnya yang berasal dari hasil pungutan desa. Hasil pungutan desa di sini adalah hasil pungutan yang berdasarkan perdes, peraturan desa. Kenapa harus didasari dengan perdes? Karena dalam penyusunan perdes itu sudah terwakili aspirasi dari masyarakat dan kelompok pendapatan desa dari transfer terdiri atas 1. Dana desa. Dana desa adalah dana yang disalurkan langsung dari APBN ke rekening desa sesuai alokasi yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri Keuangan dan dirincikan dalam peraturan bupati masing-masing kabupaten atau kota. 2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten atau kota. Ini berdasarkan perhitungan dari kabupaten dan kota masing-masing. Ketiga, alokasi dana desa. Yang keempat, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi. Sedangkan yang kelima, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan kabupaten kota dapat bersifat umum dan dapat khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus, bagaimana yang dimaksud tadi, dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 70% dan paling sedikit 30%. Selanjutnya dalam kelompok pendapatan lain terdiri atas 1.
penerimaan dari hasil kerjasama desa. Maksudnya di sini dari hasil kerjasama desa itu, misal terdapat kegiatan pengelolaan, dan kedua, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Di sini misal ada perusahaan yang ada di desa, itu bisa saja memberikan bantuan dari perusahaan berupa CSR atau bantuan apa saja yang diberikan kepada pemerintah desa. Dan ketiga, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Yang keempat, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan. Yang di sini, yang dimaksud ini adalah misal terdapat pemeriksaan yang dilakukan tahun yang berjalan atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya yang mengakibatkan adanya kewajiban pengembalian atas pelaksanaan belanja tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun berjalan, pendapatan tersebut dicatat dalam pendapatan lainnya. Yang kelima, bunga bank. Bunga bank di sini bisa berupa bunga tabungan atau bunga giro. Tergantung penggunaan rekeningnya yang digunakan mana. Bisa bunga bank berupa tabungan, bisa juga bunga bank untuk giro. Yang keenam, pendapatan lainnya yang sah. Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB desa tahun anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu, dalam pedoman penyusunan APB desa harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan. Di sini adalah ketentuan kabupaten atau pemerintah kabupaten atau kota yang menyusun pedoman penyusunan APB desa harus memperhatikan 1. Kepastian pendapatannya, 2. Termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer. Kemudian yang kedua, dasar hukum dan sekaligus prioritas pengalokasiannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan pendapatan asli desa dalam APB Des, langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut. 1. Untuk hasil usaha yang berupa bagi hasil BUMDes, di sini dicatat berdasarkan hasil BUMDes, bagi hasil BUMDes tahun berjalan berdasarkan dari laporan BUMDes. Jadi, hal tersebut bisa kita perkirakan dengan melihat bagi hasil BUMDes tahun sebelumnya. Ataupun kalau tidak, kita bisa langsung menanyakan ke BUMDes berapa bagi hasil yang diperoleh desa pada tahun yang anggaran yang akan kita rencanakan. Kemudian, untuk hasil aset, ini merupakan perkiraan terukurnya. Kira-kira pada tahun tersebut bisa memperoleh hasil berapa dari aset yang kita usahakan. Sedangkan untuk swadaya, partisipasi, dan gotong royong, pemerintah desa bisa membuka donasi berupa swadaya, partisipasi, dan gotong royong ini dengan pembatasan waktu agar dapat tercatat dalam anggaran pendapatan desa. Sedangkan untuk pendapatan asli desa lain yang berdasarkan hasil pungutan, perkiraan hasil pungutan desa. Oke, sekian dari Kawan Desa channel tentang pendapatan desa. Buat teman-teman yang belum berlangganan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar lebih update. Dan pada video selanjutnya kita akan memasukkan penganggaran pendapatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021. Salam maju bersama Kawan Desa channel.